Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Beri kembali lagi nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja diambil Alkitabnya. Kita mau baca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Ya, ulangi. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat kesembilan. Sudah dapat semuanya? Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, yak. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini Kak Eca membawakan tema yaitu Yesus terang dunia. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Eca mau bertanya nih. Adik-adik pernah nggak waktu malam hari ketika lagi belajar, ketika lagi membaca, tiba-tiba listriknya padam, lampunya mati, jadi gelap deh. Ya, akhirnya adik-adik kecarian. Aduh, mamaku di mana ya? Ayahku di mana? Adikku di mana? Kakakku di mana? Nenekku di mana? Ya, adik tidak bisa melihat karena semuanya gelap. Ya. Nah, karena itu kita sangat butuh yang namanya lampu. Ya, karena apa? Lampu membuat kita menjadi terang. Ya. Jadi kita tahu dan bisa melihat di mana mama kita, di mana papa kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Begitu pula dahulu, pada zaman dahulu, orang-orang pada malam hari mereka memakai lilin, memakai obor untuk menerangi, ya. Tetapi puji Tuhan, sekarang kita sudah enak. Karena apa? Kita memakai listrik, jadi sudah bisa ada lampu yang menerangi kita, ya kan? Akhirnya kita terlihat terang, tidak gelap lagi, ya kan? Nah, adik-adik, tetapi adik-adik harus tahu, karena terang itu sangat-sangat kita butuhkan, ya. Terang itu yang sesungguhnya di dalam dunia ini adalah siapa? Yesus. Ya, kita tadi sudah baca firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus, adik-adik. Nah, jadi kita sangat butuh Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah terang. Kita dahulunya adalah hidup di dalam dosa. Dosa itu diibaratkan seperti kegelapan. Ya, kegelapan. Jadi kita dulu adalah gelap. Mengapa kita gelap? Karena dosa-dosa kita, dosa dari Adam dan Hawa. Kita ini keturunan dari dosa Adam dan Hawa. Akhirnya semuanya terlihat
gelap. Seperti gambar ini adik-adik. Coba adik-adik lihat. Nah, gelap sekali. Semuanya hitam. Nah, jadi misalnya dosa adik-adik nih ya. Adik-adik tadi mencuri, hitam dia. Adik-adik tadi menyontek, hitam lagi dia. Ya, semuanya ditutupi kegelapan. Semuanya ditutupi oleh dosa. Ya, bayangkan misalnya ini adik-adik, ya. Kalau semuanya sudah dipenuhi dosa, semuanya dipenuhi kegelapan, wah, kelihatan seram tidak? Seram ya. Seram sekali kalau tidak ada warnanya, ya. Kalau semuanya gelap, tidak bersinar. Nah, tetapi adik-adik, ternyata Yesus lahir dan Yesus datang ke dunia ini. Dia membawa terang bagi dosa-dosa kita. Ya, ibaratkan ini lilin adalah terangnya Yesus. Ya, tadi kita adalah diibaratkan ini kegelapan. Nah, bila Yesus sudah datang di dalam dunia, dia membawa terang dan membawa terang kepada kita, ya. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Nah, adik-adik harus tahu Yesus datang, dia mengikis dosa-dosa kita yang tadinya gelap gulita, yang tadinya kita dipenuhi dosa, ya. Tetapi ketika Yesus datang, dia menerangi kita. Nah, jadi Yesus adalah terang dunia. Ya, dikatakan di ayat 6, di ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, adik-adik, dosa itu ya diibaratkan sebagai kegelapan. Kita ini manusia yang berdosa. Kita dari keturunan Adam dan Hawa, ya. Jadi kita ini manusia yang berdosa, penuh dengan kegelapan, hati kita dibaluti dengan kegelapan. Tetapi ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, dia menerangi kita, ya. Lalu apa dikatakan di ayatnya yang ke-6? Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, adik-adik tahu siapa tadi yang dikatakan bahwa Yohanes. Nah, Yesus datang ke dalam dunia, ya. Dia menerangi kita. Nah, adik-adik, tadi dikatakan ada seorang yang diutus Allah, ya, namanya siapa? Yohanes, ya. Yohanes dia diutus Allah, ya, untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang terang itu, ya, supaya semua orang menjadi percaya. Ya, kita mau seperti Yohanes ini, ya. Kita mau mengabarkan kepada semua orang supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Nah, seperti Yohanes, dia mengabarkan kepada, ibaratnya ini kamu, ini temanmu, ya. Nah, ibaratkan Yohanes, dia mengabarkan. Nah, dia mengabarkan bahwa terang itu, karena dia tidak mau hanya dia sendiri yang menjadi terang, ya. Dia kabarkan juga supaya orang-orang itu juga menjadi percaya. Lalu ini adik-adik tadi, ya. Nah, adik-adik yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik juga perlu menjadi kesaksian, ya. Adik-adik juga
harus menjadi terang kepada sesamanya. Adik-adik harus menjadi terang kepada sesamanya ya. Nah, ibaratkan ini adalah Kak Eca, ya Kak Eca juga harus menjadi terang bagi sesamanya. Nah, akhirnya semua menjadi terang. Karena apa adik-adik? Yesus telah datang ke dunia menjadi terang. Dia mau kita juga menjadi terang. Nah, apa dikatakan di dalam Efesus 5 ya? Kita baca di dalam Efesus 5. Adik-adik, biar tante saja membacakan. Dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, adik-adik, bahwa terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, jadi Tuhan mau bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Jangan lupa ya adik-adik, dari pembahasan kita yang pertama bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia datang ke dalam dunia sebagai terang yang menerangi dosa-dosa kita, yang tadinya kita di tengah kegelapan, tetapi kita sudah terang bersama Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi kesaksian, ya. Tuhan mau kita bersaksi kepada sesama kita lewat terangnya kita. Kita mau menjadi terang bagi sesama kita, bagi orang tua, bagi teman, bagi sahabat, bagi semuanya. Ya, kabarkan kepada semua orang bahwa terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, sehingga semuanya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di sini Kak Eca mau kasih adik-adik sebagai ayat hafalannya ya. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Untuk anak-anak yang besar, ayat yang ke-12 ya. Mulai dari ini biar kakak bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, itu untuk anak yang besar. Untuk anak yang kecil, dimulai dari kata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Tuhan Yesus memberkati.